Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dahnian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Ernida, apa kabar Bu Ernida? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Bu Dahnian sendiri? Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, beginilah Bu, Alhamdulillah masih diberi kesehatan seperti yang Ibu lihat hari ini. Tapi saya lihat Ibu Ernida ceria sekali ya, dan nampak sibuk sekali akhir-akhir ini. Gimana Bu, akhir-akhir ini kesibukannya? Iya, Bu. Lagi mempersiapkan murid sedang mid semester, Bu. Ya, maklum, mempersiapkan ujian, tapi ya alhamdulillah tugas-tugas semua bisa selesai. Dengan adanya teman-teman semua, rekan-rekan guru, saya di sekolah, alhamdulillah semuanya bisa tuntas dan terlaksana. Bagaimana Wah, dengan Bu Dahnian? Saya lihat Ibu Dahnian wajahnya kok pucat ya, Bu, ya? Sepertinya ada beban gitu ya, Bu? iya nih Bu, tapi saya salut sama Ibu Ernida, semangat sekali kelihatannya ya Bu. Tugasnya juga tadi lancar, kolaborasinya juga bagus berarti ya Bu di sekolah. Wah, pasti Alhamdulillah, Bu. iya, pasti seru sekali ya Bu kegiatan di sekolahnya. Alhamdulillah, Bu. Ya, teman-teman saya juga sangat mendukung, Bu, di sekolah. Semua mau beraktivitas, ikut mengerjakan semua tugas-tugas di sekolah. Nah, Oh, bagaimana dengan Ibu sendiri? iya nih Bu, sebenarnya saya lagi ada masalah nih Bu, dan saya pengen sekali cerita sama Ibu. Apalagi tadi mendengar cerita Ibu yang sudah berkolaborasi, tugasnya lancar. Hmm, Ibu ada waktu nggak Bu? Saya mau cerita nih Bu. Wah, boleh, Bu. Banyak sekali untuk Ibu, apalagi untuk Bu Dahnian yang begitu sudah banyak sekali di sekolah kita ya, berjasa. Apalagi saya lihat dan saya dengar Ibu sekarang jadi CGP ya, Bu? Iya Bu, jadi Iya. justru itu Bu ini makanya saya pengen berbagi cerita lah ya kan Bu sama Ibu mengenai permasalahan saya ini. Boleh, Bu, boleh sekali. Kalau boleh tahu, silakan, Bu, Ibu cerita, saya kasih kesempatan buat Ibu, banyak sekali kesempatan, terserah Ibu mau cerita sampai malam juga saya tampung, boleh, Bu, silakan, Bu. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya kepada saya. Saya berharap nanti ini setelah kita cerita, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Jadi begini Bu Ernida, sebenarnya setelah saya belajar dari beberapa materi CGP ini kan Bu, Iya. terutama yang kemarin baru kita pelajari itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi kan Bu. Nah, jadi saya itu Bu mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Saya mencoba menerapkannya di kelas. Kemarin itu saya coba di kelas 6A melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran agama. Materinya itu hidup damai dengan saling memaafkan. Tapi hasilnya itu loh Bu, pemahaman siswa masih kurang. Nah, selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian loh Bu di sekolah itu. Hanya saya yang berusaha gitu kan Bu. Karena guru-guru lain belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, baiklah, Bu, silakan Ibu sebutkan keluh kesah Ibu, mungkin nanti saya bisa membantu. Ya, kita coba bincang-bincang dulu, Bu, boleh, Bu. Silakan Ibu bercerita, Bu. Iya Bu, saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pelajaran yang dilaksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu loh Bu, atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan saya juga ingin agar partisipasi mereka itu dalam belajar meningkat dan juga rekan guru mapel yang lain mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Begitu ya, Bu, ya. Hebat sekali Bu Dahnian ini ya.
sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi berbeda. Tapi Ibu merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal ya. Nah, kemudian ini Ibu, apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya, Bu? Jadi kalau saya tipani ya Bu, mungkin apa Bu, permasalahannya itu ada 3 hal ya Bu, terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Dan juga yang tidak kalah pentingnya itu Bu, bagaimana caranya agar rekan guru yang lain itu mau berkolaborasi Bu, dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di sekolah. Wah, menarik sekali obrolan kita ini, Bu Dahnian. Jadi, Bu Dahnian memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran diferensiasi, terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan mapel ya. Kalau boleh tahu, Bu, apa sih yang ingin dicapai Ibu di pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu Dahnian? Sebenarnya Bu, saya ingin itu ketika pembelajaran berdiferensiasi itu kan Bu, nah sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Nah, setelah itu dituangkan itu Bu dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian saya ingin itu siswa berpartisipasi aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka gitu. Dan saya juga ingin sekali loh Bu, pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan secara berkesinambungan dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai kelas 6. Makanya saya sangat mengharapkan rekan guru yang lain itu mau berkolaborasi Bu dan berpartisipasi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Gitu loh Bu. Oh iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Saya salut dan sangat mengapresiasi sekali buat Ibu Dahnian dengan apa saja yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan? Saya itu Bu sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka kan Bu, saya kelompokkan ada yang visual, ada yang auditori, dan ada juga yang kinestetik itu kan Bu, udah saya data gitu kan Bu melalui asesmen diagnostik. Nah, selanjutnya saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Pemahaman siswa yang baik, pemahaman siswa yang cukup, pemahaman siswa yang rendah itu saya bedakan LKPD-nya, Bu. Nah, selain itu saya juga sudah mendiskusikan hal ini di kegiatan berbagi praktik baik komunitas belajar sekolah, Bu. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Ibu Dahnian lakukan. Alhamdulillah ya, Bu. Kalau tidak keberatan, Bu, apa Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu, dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah Bu, saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga beberapa teman sejawat. Bagus Bu Dahnian, Ibu sudah melangkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru Bu, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Saya mengalami sedikit kendala Bu, karena jika yang diajak berkolaborasi tidak optimal. Nah, saya mencoba mengajak rekan yang ibu guru yang mengajar di kelas 4 gitu kan Bu, atau wali kelas 4 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya berharap ada kesinambungan Bu dari kelas 1 sampai kelas 6 sehingga anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 1 sampai kelas 6, harapan Ibu ke depannya seperti apa, Bu?
Saya berharap Bu bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Semoga dengan pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat. Pemahaman peserta didik semakin meningkat, partisipasi mereka dalam pembelajaran juga meningkat, dan rekan-rekan yang lain juga mau begitu Bu, berpartisipasi menerapkan pembelajaran ini sehingga anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran yang dirancang di kelas. Antara grade 1 sampai 10 kira-kira ada di grade berapa rekan sejawat Ibu ini dan bisa dinaikkan sampai grade berapa, Bu? Mungkin kalau grade-nya di grade 5 ya Bu, mungkin ya. Karena ada beberapa guru yang sudah senior, sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat pembelajaran ini kan membutuhkan banyak persiapan dan menggunakan IT gitu ya Bu. Nah, tapi untuk keseluruhan saya yakin bisa ditingkatkan sampai grade 7. Karena meskipun senior, kalau persiapan-persiapan itu bisa dihandle oleh guru yang masih muda, Bu. Dalam segi aplikasi di kelas, nah, guru yang masih muda ini oke-oke saja ini, Bu. Bahkan mereka jagonya. Wah, menarik nih analisis Bu Dahnian terkait grade-grade di sekolah Ibu. Apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan satu mapel, Bu? Nah, rencananya nih Bu, setelah ujian semester akhir ini ada waktu seminggu kan Bu sambil remedial dan mengolah nilai. Nah, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat dan juga meminta persetujuan dari kepala sekolah untuk membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Alhamdulillah, Bu. Saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut. Kalau penanggung jawab kegiatan mungkin saya sendiri ya Bu, karena kan saya yang menginisiasi terlaksananya acara ini. Kemudian guru di kelas lain dan guru mapel nanti boleh bergabung kalau mereka bersedia. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Saya nanti pertama-tama akan menghubungi rekan-rekan yang satu frekuensi dengan saya ya kan Bu. Nah, kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman, memastikan ada waktu yang benar-benar luang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan sebelumnya yang tidak kalah penting tentunya saya sudah meminta izin dari kepala sekolah seperti itu. Alhamdulillah, kebetulan waktu kita sudah habis nih Bu Dahnian. Sangat senang karena Bu Dahnian bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih ya Bu Dahnian. Saya tunggu kembali diskusinya Bu Dahnian. Iya Bu, terima kasih juga atas waktunya ya Bu. Luar biasa sekali Bu, setelah perbincangan ini saya itu merasa lega sekali Bu karena telah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini Bu. Apalagi saya berbincang dengan Ibu Ernida yang sangat berpengalaman dalam berkolaborasi begitu ya Bu. Mudah-mudahan nanti rencana yang sudah saya susun bersama Ibu ini dapat saya laksanakan dengan baik di sekolah, Bu. Sama-sama Bu Dahnian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dahnian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Dahnian. Bagaimana perasaan Ibu pada hari ini Bu saat kita berbincang-bincang ataupun coaching ya Bu? Mungkin perasaan Ibu ada sesuatu yang mau Ibu keluarkan, yang bisa kita sebut dengan refleksi. Silahkan Ibu sebutkan refleksinya untuk hari ini Bu Dahnian.
Iya Bu, alhamdulillah saya bersyukur sekali ya Bu bisa berbincang dengan Ibu dan alhamdulillah terima kasih atas waktu luangnya Bu. Perasaan saya setelah berbincang ini Bu lega sekali. Saya merasa seperti beban yang ada di pundak saya itu berkurang gitu loh Bu setelah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini begitu Bu. Dan saya harap nanti pelaksanaan dari rencana yang sudah saya buat ini bersama Ibu itu bisa berjalan dengan lancar nantinya Bu. Ya, alhamdulillah Bu, kalau Ibu ada keinginan untuk memperbaiki ataupun melanjutkan positifnya Bu. Iya Bu, terima kasih. Tetap semangat ya Bu untuk kita dalam mencerdaskan anak-anak bangsa ini ya Bu. Iya Bu, terima kasih kembali. Semangat. Iya Bu, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.